Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kita lanjutkan belajar kita, yakni praktek membaca. Yang kita baca At-Tafsir Al-Muyassar Surah Al-Fatihah ayat yang ke-6. Langsung antum yang baca? Saya dulu? Tidak apa-apa, saya dulu, silahkan disimak. Ayat yang ke-6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Dullana wa arsyidna wa waffiqna ila tariqil mustaqimi wa thabbitna alaihi hatta nalqaka wa huwal islamu alladzi huwa tariqul wadihu al-musilu ila ridwanillahi wa ila jannatihi alladzi dalla alaihi khatamu rusulihi wa anbiyaihi Muhammadun sallallahu alaihi wasallama. Fala sabila ila sa'adatil abdi illa bil istiqamati alaihi. Ya. Ayat yang ke-6, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Ini ditafsirkan dengan ini, dullana, tunjukilah kami. Wa arsyidna, dan terangkan kepada kami. Wa waffiqna, dan cocokkanlah kami. Berilah taufik kepada kami. Dullana, tunjukilah kami. Wa arsyidna, dan terangkanlah kepada kami. Wa waffiqna, dan cocokkanlah kami. Dan ini semuanya adalah hidayah gitu. Hidayah. Kemudian ila tariqil mustaqim, ke jalan yang lurus. Wa tsabbitna, dan teguhkanlah kami alaihi, di atasnya. Kembali ke at-tariq al-mustaqim. Hatta nalqaka, hingga kami bertemu denganmu. Wa huwal islamu, dan dia itu, yakni at-tariqul mustaqim, itu adalah al-islamu. Alladzi, yang huwa, dia itu at-tariqu, jalan, al-wadihu, yang jelas, al-musilu, yang menyampaikan, yang membikin sampai, ila, kepada ridwanillahi, keridhaan Allah, wa ila, dan kepada jannatihi, surganya. Alladzi, yang dalla, telah menunjukkan, alaihi, kepadanya. Siapa yang menunjukkan? Fa'il, pelakunya adalah khotamu, penutup, rusulihi, para rasulnya, wa anbiyaihi, dan nabi-nabinya, yaitu Muhammadun, Nabi Muhammad sallallahu, semoga Allah memberikan sholawat alaihi, atasnya, wasallama, dan semoga Allah memberikan selamat. Fala sabila, maka tidak ada jalan, ila sa'adatil abdi, kepada kebahagiaan hamba, illa, kecuali bil istiqomati alaihi, dengan istiqomah di atasnya. Jadi khotamu rusulihi. Khotamu itu fa'il ya? Khotamu, fa'il, dalla, fa'il bagi dalla. Fa'il itu wazannya punya fa'ilun.
fa'ilun. Bisa khotimu, bisa khotamu, tapi nanti kita ikut khotamu ini karena ada istilah khotamul anbiya itu. Khotim artinya juga penutup juga. Coba antum jangan salah paham antara fa'il dengan isim fa'il. Nah, beda fa'il dengan isim fa'il. Isim fa'il itu adalah bentuk kata, bentuk isim, bentuk kata. Sedangkan fa'il itu adalah status kata. Misalnya ada kata misalnya apa? Misalnya ada kata doroba dzalimu al-walada misalnya ya. Orang yang zalim itu dia memukul anak itu gitu. Adzalimu. Nah, itu adzalimu itu adzalim dia ke bentuknya adalah isim fa'il, fahuwa fa'ilun zalimun. Dia bentuknya isim fa'il dan dalam kalimat itu statusnya juga sebagai fa'il. Itu pas sama ketika itu. Tapi kalau mungkin di kalimat yang lain misalnya darabtu adzalima, aku memukul orang yang berbuat zalim itu, gitu. Adzalima. Nah, adzalima itu bentuknya adalah isim fa'il, fahuwa fa'ilun, tapi statusnya dalam kalimat dia sebagai maf'ul bih, bukan fa'il, Misalnya dorobar rojulu adzalima misalnya gitu ya. Di situ fa'ilnya apa? Fa'ilnya ar-rajulu, dorobar rojulu adzalima. Laki-laki itu memukul orang yang zalim itu. Maka fa'ilnya di situ adalah ar-rajulu. Sedangkan adzalima dia adalah bentuknya isim fa'il, tapi statusnya maf'ul bih, bukan fa'il. Jadi kan beda antara isim fa'il dengan fa'il gitu. Isim fa'il itu bentuk kata, hubungannya dengan tasrif nanti, sorof. Kemudian kalau fa'il itu status atau kedudukan kata dalam kalimat. Ya, kembali sini. Ya. Antum dalam membaca ini yang dibutuhkan apa toh? Mufradat jelas butuh ya. Dullana, kalau mungkin kita sudah kuasai mufradat banyak, udah baca gitu lancar gitu. Tapi ketika mufradatnya sedikit, ya berarti kita harus buka kamus. Lah, buka kamus itu untuk memudahkan, itu nanti kita pakai ilmu sorof juga. Artinya kita sebelum buka kamus itu nanti kita bisa menduga-duga dia membacanya bagaimana dengan modal ilmu sorof. Sudah belajar ya tentang baik tasrif istilahi maupun tasrif lughawi, tasrif yang ke samping maupun ke bawah itu. Kemudian setelah itu kita pakai ilmu nahwu untuk mengetahui kata-kata itu statusnya dalam kalimat sebagai apa, sehingga nanti kita bisa membaca harokat bagian akhirnya dengan benar. Maka kalau kita berhadapan dengan tulisan tanpa harokat ini, yang kita pikirkan adalah harokat bagian akhirnya bagaimana. Misalnya al-mustaqimi, di sini al-mustaqimi gitu. Di sini harokat bagian akhirnya kasroh. Bagaimana kok bisa kasroh? Butuh ilmu nahwu. Nah, dalam ilmu nahwu kan kita pelajari, oh ini ada fa'il, maf'ul bih, dan lain sebagainya itu. Kemudian harokat sebelum akhir itu kita bisa menentukannya dengan mufradat, dengan penguasaan kepada kosakata. Kalau nggak kuasai kosakata berarti kita harus buka kamus gitu. Kemudian juga bisa kita pakai sorof. Pola-pola tasrif itu bisa kita pakai untuk membaca ini. Misalnya mustaqim itu nanti kita pakai kata-kata fahuwa mustafilun. Ada mustafilun, mustaqimun, mustafilun. Ada sedikit beda karena ada huruf ilahnya.
mustaf'ilun gitu. Atau al-wadihu ini misalnya huwa tariqul wadihu wadih. Al-wadihu harokat bagian akhirnya dhammah atau rofa itu dengan ilmu nahwu. Kemudian harokat sebelum akhir itu kita menentukannya dengan kita hafal kosakata atau kita pakai ilmu sorof. Fahuwa fa'ilun, fahuwa wadihun. Nah, itu pakai isim fa'il. Fahuwa fa'ilun, wadihun. Al-musilu itu juga gitu. Al-musilu itu fahuwa muf'ilun. Af'ala yuf'ilu. Nah, af'ala yuf'ilu. Kan ada ya. Ada rumus tasrif itu. Coba harus rumus tasrif af'ala yuf'ilu if'alan, awsola yusilu, kemudian isolan, kemudian fahuwa muf'ilun, fahuwa musilun, al-musilu. Sehingga di sini harokatnya al-musi. Nah, itu penentuannya seperti itu. Ya. Yuk, sekarang kita perhatikan ini. Kita pahami tiap kata, tiap kata. Nah, dullana ini pokoknya kita tentukan aja dia isim, fi'il atau haraf gitu ya. Isim, fi'il atau haraf. Dari situ kemudian kalau isim, isim apa, kalau fi'il, fi'il apa dan seterusnya. Coba. Dullana. Ini apa? Fi'il, fi'il amr. Dulla. Dulla dari fi'il dalla yadullu. Dalla yadullu. Nah, fi'il amr dibentuk dari fi'il mudhari'. Yadullu, tadullu. Tadullu, yadullu, kemudian dhamir anta kan tadullu. Kemudian jazmnya dengan tadulla. Kalau yang tadullu bagian akhirnya tasdid seperti itu, didobelkan seperti itu, nanti jazmnya itu dengan berubah jadi fathah gitu. Ya dulu, tadulu, jadi jazmnya tadulla. Kemudian setelah jazm diapakan? Dibuang huruf mudhoro'ahnya, jadi dulla. Ketemu toh? Dalla ya dulu, kemudian dhamir antanya tadullu, jazmnya tadulla, kemudian dulla. Ketemu. Wa arsyidna. Nah, kemudian yang fi'il amrnya ini dulla, la sampai situ. Sedangkan na ini adalah isim dhamir sebagai apa di sini? Maf'ul bih. Maf'ul bih. Dulla na, tunjukilah kami. Nanya sebagai objek, bukan sebagai fa'il, tapi sebagai objek, maf'ul bih. Wa arsyidna, ini juga arsyid. Arsyid fi'il amr. Arsyada yursyidu. Yursyidu, tursyidu. Kemudian jazmnya tursyid. Buang huruf mudhorahnya. Taknya dibuang. Nggak bisa bunyi, ditambahi hamzah. Arsyid. Tursyid jadi arsyid. Kemudian wafiqna, wafiq. Nah, wafiq itu dari wafaqa yuwafiqu. Kemudian tuwafiqu. Tuwafiq. Kemudian wafiq. Gitu ya. Wafaqa yuwafiqu. Nah, kan fi'il mudhari'nya yang anta adalah tuwafiqu. Jazmnya tuwafiq. Kemudian setelah jazm buang huruf mudhari'ahnya. Jadi wafiq. Tu-nya dibuang kan tinggal wafiq. Jadi ini wafiq. Nah, ketemu kan? Wafiq. Nah, ini bacanya ini pakai sorof, sehingga kalau misalnya kita tidak hafal mufradat, sorof bisa kita pakai gitu. Paling tidak membacanya. Kemudian kalau artinya belum tahu, ya kita cari di kamus atau kita hubung-hubungkan dengan yang lain. Wafiq
artinya apa ya? Sudah kita bacanya sudah bisa. Wafaqa yuwafiqu wafik. Wafik. Nah, bacanya kita sudah tahu. Tapi artinya apa? Artinya itu kita hubung-hubungan dengan kata-kata yang sudah terkenal, sudah biasa di telinga kita, bisa kita sudah hafal gitu, sudah tahu artinya gitu. Misalnya ada kata taufik, wafik, itu kan ada hubungannya dengan taufik. Wafaqa yuwafiqu taufiqon. Kan fa'ala yufa'ilu taf'ilan. Wafaqa yuwafiqu taufiqon. Taufik kita sudah tahu ya. Taufik itu kan memberikan hidayah. Hidayah berupa kecocokan itu, cocok artinya. Atau muttafaqun alaih, itu kan disepakati atasnya, kesohihannya gitu. Atau muwafiq, ana muwafiq, aku cocok, setuju gitu. Seperti itu. Ya, dullana wa arsyidna wa wafiqna. Nananya ini semuanya sebagai maf'ul bih. Ila tariqil mustaqim, ila tariqi. Ila itu huruf ya, huruf yang huruf jar. Kemudian at-tariqi itu isim yang dibaca jar. Kenapa? Karena didahului huruf jar, ila tariqi. Kemudian al-mustaqimi ini dibaca jar juga karena dia sebagai apa? Naat, sebagai naat, mengikuti. Naat itu sifat mengikuti isim sebelumnya. At-tariqi dibaca jar, maka naatnya juga ikut dibaca jar, al-mustaqimi. Nah, seperti ini nanti kita sering dapati gitu. Mungkin bagi yang sudah paham kan enggak masalah, gampang banget memahami kayak gini gitu. Tapi bagi yang belum kan seperti ini mungkin dianggap hal yang baru gitu. Ya, sebetulnya teorinya kan sudah kita pelajari gitu. Ya, penerapannya begini ini. Terus berikutnya wa tsabbit. Nah, ini tsabbit itu juga fi'il amr. Sabbata yusabbitu. Tasbit itu pakai wazan fa'ala yufa'ilu taf'ilan. Sabbata yusabbitu tasbit. Yusabbitu anta tusabbitu, jazmnya tusabbit, terus dibuang huruf mudhora'ahnya jadi sabbit, ketemu wa sabbit. Nah, dan teguhkanlah, tetapkanlah kami alaihi hatta nalqaka. Hatta itu huruf, kemudian nalqaka, nalqa ini apa ini? Ada dua kata, nalqa plus ka. Nalqa itu fi'il mudhari' dengan dhamir nahnu. Nalqa, nalqa, laqiya yalqa. Apa? Nalqa. Ka ini fi'il apa? Dhamir. Isim dhamir, dia maf'ul bih. Kemudian wahual islamu. Al islamu, kenapa dibaca rofa? Dia adalah khobar. Nah, intinya kita tentukan ini jumlah apa? Jumlah fi'liyah atau ismiyah. Gitu. Kan jumlah cuma ada dua. Kalimat itu kan hanya ada jumlah fi'liyah, jumlah ismiyah. Gitu. Nah, di sini ini kan jumlah ismiyah kan. Kalau jumlah fi'liyah kan diawali dengan fi'il. Nanti susunannya fi'il terus fa'il atau naibul fa'il. Terus kalau kita ketemu dengan jumlah yang didahului oleh isim ya jumlah ismiyah. Kalau didahului huruf seperti ini kan wa ya, didahului oleh huruf itu tidak kita anggap. Cuman kita menentukan
ini didahului oleh isim atau fi'il gitu aja. Kalau didahului wa atau tidak itu enggak ada bedanya. Nah, huwa itu kan isim, berarti ini jumlah ismiyah. Padahal jumlah ismiyah itu adalah susunan dari mubtada dan khobar. Huwa mubtada, al-islamu khobar. Gitu. Alladzi huwa at-tariqul wadihul musilu. At-tariqu rofa, kemudian al-wadihu ikut rofa'nya at-tariqu karena sifatnya, al-musilu itu ikut rofa sebelumnya juga karena dia juga sifat atau naatnya. Ila ridwanillahi, ridwani jar karena apa? Ila, ya kan? Huruf jar ila. Terus Allahi, kenapa dibaca jar? Kenapa? Karena dia mudhof ilaih. Mudhof ilaih bagi ridwani. Ridwani mudhof itu bisa rofa, nasab, jar tergantung statusnya. Karena ini didahului ila maka jar. Kemudian Allahi ini sebagai mudhof ilaih selalu jar. Wa ila jannatihi. Ila ini kan huruf jar juga, huruf yang menjerkan. Menjerkan mana? Jannati, jannati, menjerkan jannati. Enggak sampai hi gitu ya. Jadi sampai jannati, ila jannati. Jarnya pada ti-nya itu. Tanda jarnya. Sedangkan hi ini adalah apa? Dia adalah mudhof ilaih juga. Mudhof ilaih. Jannatillahi gitu. Jannatihi. Nah, mudhof ilaih maka dibaca jar. Atau ketika hi ini kan isim yang mabni ya, maka dikatakan dia menempati tempat jar. Kalau Allahi kan dibaca jar, dijerkan. Tapi kalau hi, jannatihi itu bukan dijerkan tapi menempati tempat jar. Karena kan isim itu ada mabni, ada mu'rob ya. Kalau yang mu'rob itu berarti nanti ada rofa, nasab, jar gitu kan. Kalau mabni kan tidak bisa berubah bagian akhirnya. Maka tidak ada pada mabni itu tidak ada isim yang rofa, nasab, jar gitu, nggak ada. Tapi adanya menempati tempat rofa atau nasab atau jar gitu. Maka hi di sini bukan dijerkan karena dia isim mabni, tapi dia menempati tempat jar. Artinya nanti kalau hi ini diganti oleh isim mu'rob, maka dikatakan dijerkan gitu. Diganti Allahi misalnya kan dijerkan. Istilah yang kita dapati dalam penjelasan i'rab seperti itu, sesuai dengan teorinya. Kemudian nanti kalau antum membaca kitab-kitab yang berhubungan dengan contoh-contoh i'rab, ada kitab i'rabul Quran misalnya. Cuman i'rabul Quran itu nanti ada yang membahas mufradatnya, ada juga yang membahas tata bahasanya. I'rabul Quran yang membahas tata bahasanya nanti ada yang menerangkan lafaz penjelasan tata bahasanya. Itu nanti istilah-istilahnya seperti itu. Berikutnya alladzi dalla alaihi. Alladzi dalla alaihi. Dalla itu fi'il yang maklum atau majhul. Ini adalah fi'il yang maklum, diketahui fa'ilnya. Fa'ilnya adalah khotamu. Fa'ilnya adalah khotamu. Dalla alaihi khotamu. Jadi fa'il itu terkadang langsung setelah fi'il, tapi terkadang ada sisipan seperti ini, alaihi. Kan nggak langsung dalla khotamu gitu, tapi dalla alaihi khotamu. Khotamu itu fa'il, maka dibaca rofa khotamu. Kemudian
hi. Rusuli, kenapa dibaca jer? Karena dia apa? Rusuli, karena sebagai mudhof ilaih, rusuli, mudhof ilaihnya khotamu. Kemudian rusuli, kenapa enggak pakai tanwin? Kok enggak rusulin? Khotamu rusulin. Dia tidak boleh dipakai tanwin karena dia menjadi mudhof. Mudhofnya hi. Jadi rusuli ini mudhof ilaih bagi khotamu, terus mudhof bagi hi. Rusulihi, rasulnya. Rusuli mudhof ilaihnya adalah hi. Jadi rasulnya. Nah, itu kan rusuli mudhof ke hi. Sedangkan kalau dilihat dari sebelumnya khotamu rusulihi, khotamu mudhof ke rusulihi, penutup rasulnya. Penutup rasulnya. Jadi kan idhofahnya bertingkat ya. Rusulihi sudah mudhof ilaih, kemudian mudhof ilaih ini menjadi mudhof ilaihnya khotamu. Kemudian wa ambiyaihi, ambiyai jer karena apa ini? Jer karena atof. Kan ada huruf atof, waw. Atof ke mana? Ke rusuli, atofnya ke rusuli. Wa ambiyaihi. Kemudian Muhammad apa tadi? Din wa dun tadi? Muhammadun dibaca rofa karena apa? Muhammadun dia rofa karena badal bagi ambiyai apa rusuli atau khotamu. Jadi Muhammadun ini badal bagi khotamu. Karena badal maka mengikuti dalam hal apanya? Mengikuti dalam hal mudzakkar muannasnya. Khotamu Muhammadun kan sama-sama mudzakkar, ya kan? Kemudian mengikuti dalam hal adatnya, adat jumlahnya. Khotamu kan mufrad kan, kemudian Muhammadun juga mufrad sama. Kemudian mengikuti dalam hal ta'yin itu nakirah makrifahnya. Nah, khotamu itu nakirah apa makrifah? Nakirah. Khotamu gimana menentukan nakirah makrifah? Masih ingat? Alkitabu dengan kitabun itu loh. Alkitabu, kitab itu makrifah kan ya. Kitabun suatu kitab yang mana kan belum tertentu, maka itu nakirah. Nah salah satunya itu pakai al atau tanwin gitu loh. Lah khotamu di sini pakai al enggak? Tidak ya, berarti nakirah apa makrifah? Nah, kan enggak pakai al, berarti nakirah. Nah, itu kan salah satunya makrifah itu dengan al. Tapi yang lainnya ada makrifah dengan mudhof kepada isim yang makrifah. Mudhof kepada isim yang makrifah. Lah rusulihi itu makrifah, rasulnya itu sudah makrifah. Jadi khotamu dimudhofkan kepada rusulihi, nah, rusulihinya itu makrifah, maka khotamu juga makrifah. Sehingga badalnya nanti juga makrifah. Muhammadun makrifah apa nakirah? Loh, tanwin loh, berarti nakirah. Muhammadun nakirah. Ciri-cirinya iya. Muhammadun itu dia adalah makrifah. Kenapa? Karena dia nama orang gitu. Nama itu
makrifah meskipun pakai tanwin. Muhammadun, Aliyun, Hindun itu meskipun tanwin dia makrifah karena nama. Ya, jadi Muhammadun. Khotamu makrifah, Muhammadun juga makrifah. Muhammadun sallallahu. Sholla, apa ini sholla? Isim, fi'il, atau huruf? Sering baca sallallahu alaihi wasallam, ya kan? Sholla, itu apa? Isim atau fi'il? Isim. Terus isim. Sallallahu, isim. Cocok nggak ini? Sholla dikatakan isim. Karena nakiro. Terus kalau isim gimana ini? Ini isimnya ini kedudukannya sebagai apa ini? Mudhaf. Shallallahi gitu. Sallallahu apa sallallahi? Sallallahu. Nek mengucapkan sholawat gimana? Sallallahu, bukan hi loh, bukan hi. Jadi bukan mudhaf ilaih, itu bukan. Sholla ini adalah fi'il madhi. Sholla fi'il madhi dengan wazan apa kira-kira? Sholla apa? Fa'ala apa? Af'ala apa? Fa'ala. Sholla itu fa'ala, ya kan? Sholla fa'ala. Lalanya kok enggak sholaya? Kok enggak sholaa gitu. Karena akhirnya ini adalah huruf ilah berupa alif. Alif itu harokat fathahnya tidak tampak. Muqaddarah dianggap fathah. Jadi sholaa atau sholaya gitu. Tapi itu enggak boleh ditampakkan gitu. Maka sholla fa'ala gitu. Sholla kalau ada a-nya, kalau boleh tampak gitu. Jadi ini fi'il madhi. Terus setelahnya adalah Allahu, ini adalah fa'il. Sallallahu alaihi wasallam. Apa mipemu? Wasallam. Biasanya kalau sholat kan sallallahu alaihi wasallam. Sukun. Karena diwakafkan terus salam gitu ya. Tapi ini wasallama, dia adalah fi'il madhi dengan wazan fa'ala. Sallama yusallimu taslim. Dengan fa'ala yufa'ilu taf'ilan, sallamu yusallimu taslim gitu. Sholat tadi juga fa'ala. Sholla yusalli. Fa'ala yufa'ilu. Sholla yusalli. Terus ini di sini sallallahu alaihi wasallama. Dalam kalimat ini, dalam kalimat yang panjang ini kan alladzi dalla alaihi khatamur rusulihi wa anbiya'ihi Muhammadun. Terus Muhammadun, setelah itu sallallahu alaihi wasallama, ini adalah naat bagi Muhammadun. Masih ingat dulu pas pelajaran kan ada macam-macam naat. Naat itu macamnya ada 3. Yang pertama, naat itu bisa berupa isim atau isim dzohir gitu. Isim gitu aja. Misalnya Muhammadun al-karimu misalnya gitu. Muhammad yang mulia gitu ya. Itu kan naatnya Muhammadun itu adalah al-karimu. Karimun Pak al-karimu? Al-karimu kan Muhammadun tadi makrifat ya kan? Maka naatnya kan juga makrifat juga, al-karimu. Itu naat berupa isim. Bisa juga naat berupa syibhul jumlah. Misalnya Muhammadun fi Makkata misalnya gitu. Muhammadun fi Makkata atau Muhammadun fil Madinati misalnya gitu ya. Muhammad yang di Madinah. Nah, itu fil Madinati itu sifatnya Muhammadun. Muhammadun yang fil Madinati. Ya, fil Madinati kan naat gitu. Naat tapi berupa syibhul jumlah. Masih ingat syibhul jumlah?
Fi syibhul jumlah kan susunan dari huruf jar dan isim majrur atau dzaraf dan isim majrur gitu. Muhammadun misalnya Muhammadun amamal madrasati, Muhammad yang ada di hadapan madrasah itu misalnya gitu. Misalnya nama Muhammad, seorang Muhammad yang ada di hadapan madrasah. Kemudian naat bisa juga berupa apa? Berupa jumlah kalimat. Contohnya ini berupa jumlah fi'liyah. Muhammad yang Allah memberikan sholawat atasnya. Sallallahu alaihi wasallam itu sallallahu itu adalah jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyahnya ini dia sebagai naat bagi Muhammadun. Muhammad yang Allah memberikan sholawat atasnya. Gitu. Jadi pengembangan atau pembahasan lebih lanjut dari naat. Jadi naat itu tidak hanya isim gitu aja, tapi nanti ada yang lainnya. Kalau tadi at-tariqu al-wadhihu itu kan naatnya berupa isim gitu. Tapi kalau yang ini naatnya berupa jumlah fi'liyah. Berikutnya fala sabila, maka tidak ada jalan. Sabila dibaca nasab karena apa? Didahului oleh ini la seperti ini disebut apa? La nafi lil jinsi. La nafi lil jinsi. La yang meniadakan jenis. La sabila tidak ada jalan. La ilaha tidak ada ilah. La haula wala quwata itu. La haula tidak ada daya. Nah, itu la nafi lil jinsi. Fala sabila ila sa'adatil abdi. Sa'adatil abdi mudhaf ilaih. Sering kita jumpai mudhaf ilaih. Illa bil istiqomati alaihi. Al istiqomah. Nah, itu kita ingat dengan wazan nanti istaf'ala yastafilu istif'alan. Istaqoma yastaqimu istiqomatan. Ini ada beda, tidak sama persis dengan wazannya karena ada huruf ilah. Kalau yang sama persis itu misalnya istaghfaro gitu ya, kan nggak ada huruf ilahnya. Istaf'ala yastafilu istif'alan. Istaghfaro yastaghfiru istighfaron. Kalau istaqoma yastaqimu istiqomatan. Meskipun ada kejanggalan karena ada huruf ilahnya, tapi lama-lama nanti kita bisa bisa niteni. Kalau yang ada huruf ilahnya itu gimana, itu bisa. Sebetulnya ada kaidah-kaidah untuk kalau ada huruf ilahnya itu bagaimana tasrifnya itu ada. Gitu. Cuman ngapal kayak gitu mungkin agak sulit. Ya pokoknya dititeni dulu aja. Ada pertanyaan? Ya. Semua mudhaf makrifah. Ada yang mudhaf tidak makrifah ada. Misalnya kitab misalnya kitabul waladi misalnya kitabul waladi bukunya anak itu, maka itu nakirah atau makrifah? Kitabul waladi, kitabnya anak itu. Kitab di situ nakirah apa makrifah? Makrifah karena dia mudhaf kepada isim yang makrifah. Kitabun itu nakirah ya, kitabun. Tapi ketika dimudhafkan kepada al-waladi menjadi makrifah. Kitabnya anak itu berarti kitabnya sudah makrifah, sudah tertentu kitab yang itu. Tapi ketika nanti kitabu waladin, kitabnya seorang anak, maka itu dikatakan dia masih nakirah.
karena mudhofnya kepada isim nakiro. Waladinnya kan belum makrifah kan, seorang anak yang mana belum tertentu gitu. Kitabu waladin itu kan mudhof meskipun dia susunan mudhof ilah tapi masih tergolong nakiro gitu. Baru kalau kitabul waladi itu sudah makrifah. Jadi tergantung mudhof ilahnya. Dan biasanya nanti umumnya mudhof ilaih seringnya kita jumpa dalam bacaan ya. Mudhof ilaih itu seringnya makrifah. Sehingga nanti ketika kita ketemu dengan idhofah, mudhof ilaih itu seringnya kita jumpai itu makrifah. Ada yang lain? Pahami maksudnya, kemudian penjelasan tata bahasanya tadi. Ya, kita lanjut ya. Jam keempat saya pakai. Ayat ke-7, silakan. Coba dibaca. Syahidina wasyuhada'i wassolihina. Fahum ahlul hidayati wal istiqamati wala taj'alna mimman salakat tariqa. Toknya pendek. Salakat tariqa mahdubi alaihim. Alladzina arafu al-haqqa atau kalau lanjut ya araful haqqa. Alladzina arafu al-haqqa walam ya'malu bi wahumul yahudu. Man min apa? Man. Wa man kana ala syakilatihim. Wa man kana ala syakilatihim. Wadzallina wahum alladzina lam yahtadu fadallu at-tariqa wahumul nasariyu Wahumun an-nasa apa ini? An-nasara. wahum an-nasara. Wa man ittaba'a Apa? Padahal ini sering kita baca loh seperti ini. Wa al-fisina. Wa man ittaba'a apa? Sintahu. Apa? Sunnah. Oh, sering baca sunnah kok. Ya, sunnah. Ya kan? Sunnatahum. Sunnatahum. Wa man ittaba'a sunnatahum. Wa fi hadza at-du'a
liqalbi Syifa i. Kok bisa i? Ikut doa i. syifa'u Syifa u. Kenapa u? Kenapa Rafa? jadi mubtada hada Dia adalah mubtada mu'akhir mubtada yang diakhirkan. Wa fi hadzal du'ai itu adalah khabar yang didahulukan. Kemudian mubtadanya adalah syifa un. Un apa u? Un. Gak ada a ya pakai tanwin. Kalau nggak ada a kan pakai tanwin. Kecuali kalau dia jadi mudhof. Mudhof memang nggak boleh tanwin, ya kan? Kalau ini mudhof apa bukan? Bukan. Syifaul qalbi. Kalau al-qalbi setelahnya itu ada alifnya di depan atau hamzah wasal ya. Itu maka syifaul qalbi. Maka syifa'u mudhof, al-qalbi mudhof ilaih. Tapi ini enggak ada alifnya. Maka ini syifaun li. Ya, li. Sudah bisa. Jadi syifaun itu bukan mudhof. Syifaun li qalbi. Ya, syifaun wa fi hadza ad-du'ai syifa'un liqalbil muslimi min mardil min maradil marodil jahudi juhud min maradil juhudi wal jahli wad dolali wal dalalatu ala domani wadalalatu apa ini? Rofa. Betul. Wadalalatu ini kedudukannya apa ini? Wadalala ti. Kenapa kok jer? Jadi ada du'ai. Ikut wadolali. Bukan. Wah ini kan wawu atof ya ini. Atof kemana ini? Dalalah ini atof kemana? Kalau atofnya ke adolali maka dalalati. Kalau begitu. Tapi apa cocok kalau atofnya ke wadolali? Misalnya tadi kan marodil juhudi wal jahli wadolali wadalalati. Enggak cocok. Ini atofnya ke Wa fi hadzal du'a. Wa fi hadzal du'ai syifaun titik wa dalalatun. Dalalatun ini atof ke syifaun. Syifaun seterusnya wa dalalatun. Gitu. Syifaun wa dalalatun. Jadi atof ke syifaun. dalalatun ala an a'dhamani An po ana. ana Untuk menentukan gimana? An dengan ana. Lihat setelahnya isim atau fiil. A'dhama ini isim atau fiil? Isim, dia adalah isim tafdil itu loh. Isim tafdil. A'dhama paling besar. Maka karena isim maka an na. ana a'dhama nikmatun A'dhama nikmatun. Kenapa Rofa?
Khobar Anna. anna. Khobar anna. Isim ananya a'dhoma ya. Khobar ananya nikmatun. Anna a'dhoma nikmatun. Belum sampai khobar itu. Karena isimnya ana itu belum sempurna. Ana a'dhoma nikma. Nah, ini bukan khobar. Bukan khobarnya ana, tapi apa ini? A'dhoma nikmatin. Nah, nikmatin ini mudhof ilaihnya a'dhoma, disandari. A'dhoma nikmatin, paling besarnya nikmat, atau boleh kita mengartikannya dibalik, nikmat yang paling besar. Jadi susunan idhofah itu mengartikannya seperti itu. A'dhoma nikmatin, paling besarnya nikmat, atau nikmatin kalau itu kalau mau dibalik sifatnya, kalau dibalik memang nanti beda ya. Nikmatin uzma gitu ya. Nah, nikmat yang paling besar gitu. A'dhoma nikmatin, jadi mudhof ilaih. Terus Anna a'dhoma nikmatin alal itlaqi hiya nikmatul islami. Nah, ini khobarnya anna kan baru hiya nikmatul islami ini. Terus faman kana apa Bu? Kanal masjidu kabiron. Nah, kanal masjidu kabiron. Nah, kalau yang ini penerapan ke sini gimana? A'rofu, kana a'rofu gitu. Nah, menerapkannya di sini itu gini. Bukan a'rofu, tapi kana huwa gitu. Kana huwa a'rofa. Jadi isimnya kana adalah huwa. Huwanya sudah terkandung di kana ini gitu. Huwanya kembali ke man. Jadi kana huwa a'rofa. Nah, jadi isimnya kana yang dibaca rofa itu adalah huwa. Cuman huwanya nggak perlu ditulis karena sudah terkandung dalam fi'il kana. Yang huwa ini kembalinya ke man. Maka barang siapa yang adalah dia itu a'rofa, paling tahu. Jadi a'rofa di sini adalah khobar kana. Khobar kana dibaca nasab a'rofa. Kana a'rofa. Terus Faman kana a'rofa lil haqqi wattaba'al. Ini masih seperti a'rofa. A'rofa wa'at ba'a. Ini isim tafdhil juga. Isim tafdhil, isim dia ataf ke a'rofa. A'rofa wa'at ba'a. Wa atba'alahu. Terus kana aula bisiratil mustaqim. Wala raiba anna ashabar rasul ashaba rasulullahi
Rasulullah. Bukan. Rasuli. Ashaba, sahabat-sahabatnya Rasul. Berarti ashaba mudhof, rasuli mudhof ilaih. Sahabat-sahabatnya Rasul gitu. Ya, anna ashaba rasuli. Jadi mudhof ilaihnya ashaba. Rasulillahi, rasuli mudhof, Allahi mudhof ilaih, ya kan? Terus Rasulillahi tadi, Rasulillahi ini adalah mudhof ilaih bagi ashaba. Anna ashaba Rasulillahi. Jadi meskipun bertingkat kayak gini, kalau kita sudah paham konsepnya idhofah itu gampang sekali memahami. Pokoknya intinya idhofah itu susunan mudhof, mudhof ilaih gitu. Mudhof itu kata isim yang disandarkan ke isim setelahnya. Rasulullahi, rasulnya Allah. Beda dengan na'at man'ut itu ya. Kalau rasulun karimun itu rasul yang mulia. Tapi kalau Rasulullahi, masuk rasulnya rasul yang Allah kan enggak ya. Tapi rasulnya Allah, rasul disandarkan kepada Allah gitu. Rasul milik Allah gitu. Nah, rasul milik Allah. Kemudian ashab, ya, ashab ini kan mudhof kepada rasuli. Sahabat-sahabatnya siapa? Sahabat-sahabatnya Rasulillahi gitu. Terus ganti Pak Jadi, silakan. Silakan. Mana tadi? Ulangi. Wala roiba. Kum aulan nasi bidzalika. Diulangi dulu. Wala roiba anna, sebelumnya dikit. Wala raiba anna ashaba Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam hum aulan nasu aulan nasi mudhof ilaih. Bidzalika ba'dal anbiya'i alaihim as-salama. Kok nasab? Kenapa? Maf'ul bi. Kok bisa maf'ul bi? Gimana ini? Alaihim as-salam. Alaihimussalam. Salam. Aqaf kan salam. Alaihim assalam. Kalau alaihim terus kalau nyambung kan alaihimussalam. Miwamu. Alaihimussalamu rofa. Kenapa kok rofa? Khobar. Dia adalah khobar. Dia adalah alaihimussalamu. Dia adalah mubtada. Ini mubtada, khobarnya alaihim. Khobarnya alaihim. Gitu. Gitu. Ba'dal anbiya'i. Nah, al-anbiya'i ini disifati dengan alaihimussalamu. Nah, sifatnya itu berupa jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah kan mubtada khobar toh. Cuman mubtada khobarnya ini dibalik. Khobar dulu baru mubtada gitu. Jadi tadi kita ingat tadi na'at tadi. Na'atnya itu bisa berupa jumlah. Di sini jumlah ismiyah. Al-anbiya, nabi-nabi yang sifatnya adalah alaihimussalam, yang keselamatan itu atas mereka. Gitu sifat na'at berupa jumlah ismiyah. Ini.
Ya. Terus fadallatil ayatu ala fadlihim wa azimi manzilatihim. radhiyallahu anhum. Terus Wa yustahabu lil qira'i apa ini kok bisa qira'i? Wa yustahabbu, sudah benar majhul. Karena enggak ada fa'ilnya maka dibaca majhul. Yustahabbu. Lil qari'i. Al qari' fa huwa fa'ilun qari'un lil qari'i. Terus an yakula fis sholati ba'da qira'atil fatihati. Ya. Amin. Wa maknaha Allahumma stajib wa Allahumma stajib. Ayatan betul. Laisa itu akhwatnya siapa itu? Akhwatnya kana apa ina? Kana. Kanal masjidu kabiron. Laisal masjidu kabiron. Nah, laisal masjidu kabiron. Laisat al madrasatu kabirotan. Laisat al madrasatu kabirotan. Kalau ini laisat ayatan wadun. Laisat al madrasatu kabirotan. Tinggal ini isimnya laisa mana, khobarnya laisa mana gitu. Ayatun potan ini dia khobarnya laisat atau isimnya laisat gitu. Nah ini untuk memahami ini mudah seperti tadi, seperti yang sebelumnya tadi apa? Kana a'rofa itu ya. Kana a'rofa ini juga itu laisat hiya kana huwa a'rofa. Kana huwa di sisi huwa karena ada isimnya kana huwa itu. Di sini isimnya laisat itu adalah hiya. Laisat hiya ayatan gitu. Laisat hiya ayatan. Hiyanya kembali ke apa? Lafat amin itu. Amin itu kan lafat kalimah ya, kalimah amin wa maknaha dan makna dari amin. Walaisat dan tidaklah dia kalimah amin itu ayatan min suratil fatihati bittifaqil ulama'i wa lihadzal ajma'u. Kok hadzal ada alnya? Wa lihadzal. Iya, wa lihadza ajma'u ala adami kita batiha fil masahifi. Ya. Mana mudah toh? Sulitnya di mana? Sulitnya karena Yo, saya ulangi sambil terjemahnya. Sebenarnya kosakatanya ini sudah banyak yang kita hafal. Makanya kita akan pakai prakteknya dengan kitab ini karena mufradatnya kan mufradat kosakata yang umum yang banyak sudah kita ketahui artinya. Ya,
Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, yaitu jalannya orang-orang yang telah Engkau beri nikmat atas mereka, bukan orang yang dimurkai atas mereka, dan tidak juga orang-orang yang sesat. Sirata jalannya, yakni thoriqal ladzina an'amta 'alaihim, jalannya orang-orang yang telah Engkau beri nikmat atas mereka, minan nabiyyina wasiddiqina wasyuhada'i wasolihina, dari kalangan para nabi-nabi, orang-orang yang siddiq, jujur, orang-orang yang syahid, dan orang-orang yang soleh. Jadi tafsir dari an'amta 'alaihim itu adalah an-nabiyyin, as-siddiqin, asyuhada, as-solihin ini. Fahum ahlul hidayati wal istiqomati, maka mereka itu adalah orang yang mendapatkan hidayah dan istiqomah, ya, orang yang mendapatkan hidayah dan istiqomah. Wala taj'alna mimman salaka thoriqal maghdubi alaihim wala taj'alna, dan janganlah Engkau menjadikan kami mimman, minman, termasuk orang yang minman, termasuk dari orang yang salaka, menempuh thoriqal maghdubi, jalan orang yang dimurkai alaihim atas mereka. Siapa al-maghdubi alaihim itu? Alladzina, orang-orang yang araful haqqo, mereka mengetahui yang hak, walam ya'malu bihi, dan mereka tidak mengamalkannya. Tahu yang hak tapi tidak diamalkan, maka orang yang seperti itu adalah orang yang dimurkai. Wahumul yahudu, dan mereka adalah orang-orang Yahudi. Wa man kana ala syakilatihim, dan orang yang serupa dengan mereka, atau orang yang ada di syakilah, ada di jalan mereka. Sama, syakilah itu juga bisa diartikan sebagai thoriqah gitu. Wa man kana ala syakilatihim, dan orang yang berada di jalan mereka, artinya orang yang mengikuti jalan mereka. Jadi al-maghdubi alaihim itu adalah orang-orang Yahudi. Yang orang-orang Yahudi itu orang-orang Yahudi dan orang-orang yang mengikuti jalan mereka dalam hal ini araful haqqa wa lam ya'malu bihi. Kemudian wadhdallina, dan orang-orang yang sesat. Orang-orang yang sesat adalah wahumul ladzina lam yahtadu. Orang-orang yang tidak mendapat petunjuk, tidak tahu petunjuk. Fadallut thoriqa, maka mereka kehilangan jalan, artinya sesat jalan gitu. Fadallut thoriqa, maka mereka kehilangan jalan, yakni sesat jalannya. Wahumun nasara, dan mereka itu adalah orang-orang Nasrani. Wa manittaba'a sunnatahum, dan orang yang mengikuti sunnah mereka, mengikuti jalan mereka. Berikutnya, wa fi hadzal du'ai, dan di dalam doa ini kan doa tadi ya. Doanya kan mulai dari ayat 6. Ihdinas siratal mustaqima siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini kan doa. Wa fi hadzal du'ai, dan di dalam doa ini syifaun liqalbil muslimi, ada penyembuh, kesembuhan, penyembuh liqalbil muslimi, ada syifa, obat bagi hati seorang muslim, min maradil juhudi, dari penyakit juhud. Juhud itu apa? Mengingkari. Kalau dalam, kita ingat istilah dalam nahwu itu kan ada lam juhud,
lam untuk pengingkaran itu. Huruf lam tapi untuk mengingkari gitu. Maradil juhudi, penyakit pengingkaran. Pengingkaran artinya kekufuran. Wal jahli, dan kebodohan. Wad dhalali, dan kesesatan. Wadalalatun, dan juga ada petunjuk, ada hal yang menunjukkan, ada hal yang memberikan kesembuhan. Nah, kemudian ini juga wadalalatun, dan ada hal yang menunjukkan ala, atas, menunjukkan atas anna a'dhama nikmatin, paling besarnya nikmat, atau menunjukkan bahwasanya nikmat yang paling besar alal itlaqi, secara mutlak tanpa catatan. Secara mutlak itu tanpa catatan gitu. Pokoknya secara mutlak tanpa kecuali, nikmat yang paling besar itu adalah hiya nikmatul islami, dia itu adalah nikmat Islam. Faman kana a'rafa lil haqqi, maka siapa yang adalah dia itu paling tahu terhadap yang hak, wa atba'alahu, dan paling mengikutinya, paling rajin mengikutinya. Jadi nggak cukup dengan a'rafa lil haq, a'rafa lil haq terus atba'alahu gitu. Kalau a'rafa lil haq, paling tahu dengan yang hak tapi tidak mengamalkannya, nanti kayak orang Yahudi yang dimurkai itu. Maka di sini faman kana a'rafa lil haqqi wa atba'alahu, siapa yang paling tahu terhadap yang hak dan paling mengikutinya, paling banyak amalannya, paling banyak ilmunya, terus paling banyak amalnya, kana aula bisiratil mustaqim, maka adalah dia itu paling berhak, adalah orang yang paling berhak dengan jalan yang lurus. Terus wala raiba, dan tidak ada keraguan anna ashab Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hum, mereka itu adalah aulan nasi, manusia yang paling berhak bidzalika, dengan hal itu, ba'dal anbiya'i, tapi tetap kedudukannya adalah setelah para nabi. Jadi para sahabat itu adalah orang-orang yang paling mulia, tapi setelah nabi-nabi gitu. Ba'dal anbiya'i alaihimussalamu, setelah para nabi-nabi alaihimussalam. Kemudian fadallatil ayatu, maka ayat itu menunjukkan ala fadlihim, atas keutamaan mereka para sahabat, wa azimi manzilatihim, dan agungnya kedudukan mereka para sahabat, radhiyallahu anhum, semoga Allah ridho pada mereka. Nah, terus wa yustahabbu lil qari'i, dan disukai bagi orang yang membaca Al-Fatihah ini, disukai bagi orang yang membaca Al-Fatihah, an yaqula fi sholati, bahwasanya dia mengucapkan dalam sholat, ba'da qiraatil Fatihati, setelah membaca Al-Fatihah. Ini disukai setelah sholat, setelah sholat. Jadi orang yang membaca dalam sholat, dalam sholatnya surah Al-Fatihah, maka disukai untuk mengucapkan an yaqula amin. Mengucapkan amin. Amin wa maknaha, dan maknanya, makna dari kalimah amin itu adalah Allahumma istajib, Allahumma ya Allah, istajib, ijabahilah, kabulkanlah. Walaisat ayatan, dan tidaklah dia itu ayatan, satu ayat. Nah, kita tadi isimnya ayatan ini, ayatun ayatan tadi ya, itu kan ini isim laisat ataukah khobar laisat, itu nanti sebenarnya lama-lama nanti kita bisa merasakan, selain pakai ilmu
nahwu tadi juga dalam menerjemahkan pun juga nanti akan terasa beda. Kalau ayatun ini kita anggap sebagai isimnya laisat, nanti agak sedikit janggal gitu. Maka di sini yang paling enak ini walaisat ayatan, walaisat dan tidaklah dianya apa? Dia kalimah amin itu ayatan, satu ayat min suratil fatihati, dari surah al-fatihah, bittifaqil ulama'i, dengan dasar kesepakatan para ulama. Walihada, oleh karena inilah ajma'u, mereka bersepakat, ala adami, bersepakat untuk meniadakan, adami bersepakat atas ketiadaan, bersepakat atas tidak adanya, adam itu tidak adanya kitabatiha, penulisannya, fil masohifi, di dalam mushaf. Ya. Dalam mushaf itu kan tulisan amin nggak ada ya, nggak ada, karena memang itu bukanlah satu ayat dari surah Al-Fatihah, sehingga tidak dituliskan di situ. Karena kalau dituliskan nanti dianggap itu satu ayat dalam surah Al-Fatihah, padahal bukan gitu. Dan itu ini pun saat ini pun kalau kita perhatikan, ada orang yang sebagiannya mungkin menganggap itu satu ayat dalam surah Al-Fatihah. Itu coba misalnya ada orang yang membaca surah Al-Fatihah, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, dah sampai situ. Itu kan kayak terasa mungkin kok randang amin toh, kok randang dirampungin. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Sudah selesai, meskipun belum baca amin gitu. Karena memang amin itu bukan termasuk ini. Cuman karena seringnya pokoknya setelah Al-Fatihah baca amin gitu. Maka ini kan perlu diketahui, amin itu bukan termasuk ayat dalam surah Al-Fatihah. Ya. Ada pertanyaan? Toriko, ini kan kita baca nasab karena mengikuti siroto ya. Kan ini kan badal bagi siroto. Artinya kan tafsir itu adalah badal bagi ayatnya gitu loh. Siroto toriko ladina, aladina, siroto ladina, aladina, ini kan isim mausul ya. Isim mausulnya ini sebagai mudhof ilaih, siroto toriko, jalannya siapa? Jalan milik orang-orang yang an'amta fi'il madhi dengan dhamir anta. Kemudian Nabi Nusudin, kemudian fahum ahlul hidayati, fahum hum mubtada, ahlul hidayati khobar, ahlul hidayati mudhof ilaih. Kemudian wala taj'alna, taj'al kita baca jazm karena lanya ini adalah la nahiyah, bukan la nafiyah gitu. La taj'alna, jangan engkau menjadikan kami, jangan, artinya la nahiyah. Coba kalau dibaca la taj'aluna, dibaca rofa. Kalau dibaca rofa berarti lanya la nafiyah, artinya gimana nanti? Wala taj'aluna, dan engkau tidak menjadikan kami. Nah, kalau di dalam bacaan ini nggak cocok kalau itu sebagai kabar. Wala taj'aluna, dan engkau tidak menjadikan kami. Nah, tapi ini adalah permintaan untuk tidak gitu artinya. Wala taj'al, nah, dan janganlah engkau menjadikan kami. Gitu. Miman salaka fi'il madhi, salaka toriko, ini maf'ul bihnya
tariqal maghdubi alaihim alladzina araful haqqo. Al haqqo maf'ul bih. Walam ya'malu lam itu menjazmkan fi'il mudhari' setelahnya. Ya'malu ini jazm dengan tanda apa? Walam ya'malu ini adalah fi'il mudhari' majzum, jazmnya dengan tanda membuang nun. Asalnya rofaknya kan ya'maluna, jazmnya dengan membuang nun itu ya'malu. Jadi antara ya'malu dengan arafu, bagian akhirnya kan mirip ya, ya'malu, arafu, mirip ya, tapi beda jauh. Bedanya apa? Arafu itu fi'il madhi dengan dhamir hum, fi'il madhi ini. Sedangkan ya'malu ini fi'il mudhari' yang dijazmkan dengan membuang nun. Jadi ya'maluna. Seperti ya'malu ini kok mirip dengan arafu ini, jadi mirip itu karena nunnya dibuang, padahal asalnya kan ada nunnya. Ya'maluna. Wahumul yahudu wa man kana ala syakilatihim, kemudian wadhdallina wahumul ladzina lam yahtadu, sama lam ya'malu lam yahtadu, yahtaduna yahtadu gitu. Fadallu tariqa, dallu itu fi'il mudhari' hum. Wa manittaba'a, man ittaba'a disambung jadi wa manittaba'a, ittaba'a yattabi'u ittiba'an, pakai wazan apa? Ifta'ala yafta'ilu ifti'alan, ittaba'a. Kemudian wa fi hadza du'ai syifa'un. Jadi ya, fi hadza du'ai ini khabar yang didahulukan. Wa fi hadza du'ai khabar yang didahulukan, kemudian syifa'un mubtada yang diakhirkan. Ternyata nanti dalam bacaan itu kita sering menjumpai khobar, susunan khobar terus mubtada. Kan asalnya kan mubtada khobar ya, tapi kita sering menjumpai khobar didahulukan dulu, kemudian baru mubtada. Contohnya nih, wa fi hadza du'ai syifa'un liqalbil muslimi min maradil juhudi wal jahli wad dhalali. Kemudian wa dalalatun, tadi dalalatun itu ataf ke syifa'un. Ala anna a'dhoma nikmatin, anna a'dhoma. Jadi kalau anna itu nasabnya pada mudhofnya. Kalau mudhof ilaih tetap jar gitu. A'dhoma nikmatin, nikmatin. Jadi mudhof ilaih itu kadang pakai al, kadang pakai tanwin. Mudhof ilaih ya. Mudhof ilaih itu selalu dibaca jar. Dan ada yang pakai al, ada yang pakai tanwin. A'dhomal nikmati atau a'dhoma nikmatin. Ya. Tapi kalau yang namanya mudhof nggak boleh pakai tanwin. Kalau mudhof ilaih bisa pakai tanwin. A'dhoma nikmatin. Terus faman kana a'rafa lil haqi, tadi diingat-ingat ya, kana huwa a'rafa. Sehingga nanti kita bisa menyamakan dengan kanal masjidu kabiron, kana huwa a'rafa. Terus wa atba'a. Wala raiba, la tadi la nafilul jinsi, la raiba anna ashaba hum aulan nasi. Isimnya anna adalah ashaba, khobarnya anna adalah aulan nasi. Hum aulan nasi, itu khabarnya ana itu. Fadallatil ayatu, al ayatu itu fa'ilnya dalat. Terus radhiyallahu anhum, radhiya fi'il madhi, Allahu fa'ilnya. Wa yustahabbu ini adalah fi'il majhul, fi'il mudhari' majhul. Yustahabbu. Kemudian Allahumma istajib, ini fi'il amr ya, istajaba yastajibu, tastajibu, istajib.
Walaisat hiya ayatan. Ittifaqi. Ini kita ingat dengan wazan. Ittafaqa yattafiqu ittifaqan. Ittifaq. Ajma'u, ajma'a yujmi'u, ajma'u, ajma'a itu fi'il madhi. Fil masahifi ini jamak dari mushaf. Masahifi ini kalau tidak pakai al maka jazm jarnya dengan fathah. Fi masahifa, fi masa jida gitu. Kalau tidak pakai al. Tapi kalau pakai al maka jarnya dengan kasroh. Gitu. Jadi fi masa jida itu jarnya dengan fathah itu ketika tidak pakai al. Tapi kalau pakai al fil masajidi tetap pakai kasroh. Fil masahifi. Udah sampai sini dulu yang kita kaji. Semoga ada manfaatnya. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahirabbil alamin.